suami tercintamu. Sungguh murahan. Kembalikan. Jangan sentuh, itu yang kutabung. Dari gaji 3 bulan, cincin yang kubeli untuk Qiangsu. Jika kamu merusaknya, mampukah kamu membayarnya? Dasar sampah tidak berguna. Kau benar-benar tahu roman saya. Sayang sekali. Kau sudah menikah dengan Yang Jiangsu selama 3 tahun. Namun kau benar-benar tidur di lantai selama 3 tahun. Bahkan jarinya belum kau sentuh, kan? Pada akhirnya, itu tetap menguntungkanku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Omong kosong, istrimu sudah lama. Sudah kupermainkan sampai dia bosan. Dan kau masih memperlakukannya seperti harta karun? Kau hanyalah seorang. Benar-benar. Dan bajingan yang sempurna. Tutup mulutmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. 3 tahun terakhir ini, saat kau bekerja di lokasi konstruksi, istrimu ada di ranjang. Melayaniku dengan sangat nyaman di ranjang. Kamu penuh omong kosong. Qiangsu sama sekali bukan orang seperti itu. Kau masih tidak percaya padaku? Kalau begitu akan kubiarkan kau. Lihat sendiri. Ini adalah Dewi yang kau sembat. Selama 3 tahun. Aku akan membunuhmu. Kau dengar itu? Dia ingin membunuhku. Beraninya kau menyentuh tuan muda ini. Aku tidak rela. Bertahanlah, Tuan. Si Yubin, putri keluarga Si. Si Xiaodi. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Mungkinkah? Dunia bawah? Apa yang terjadi? Astaga. Siapa? Orang ini benar-benar bisa memicu resonansi tahta Raja Abadi. Mungkinkah Lord Immortal King berinkarnasi dan kembali? Hanya Lord Immortal King yang bisa membangunkan tahta yang duduk di atasnya. Pasti adalah Immortal King yang berinkarnasi. Selamat datang kembali, Lord Immortal King. Apa Raja Abadi? Aku. Aku mengerti. Kalian sedang syuting film. Mencoba menipuku. Kami tidak bercanda. Kaulah yang berkuasa atas semua surga, memerintah banyak dewa, mengendalikan hidup dan mati. Immortal King yang tertinggi dan tiada tara. Benar-benar mendalami peran, ya. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut bermain dengan kalian. Karena kamu tahu, Raja Abadi ini telah kembali. Kenapa tidak ada tanda hormat? Sebuah tanda. Tepat sekali. 4 wanita cantik ini cukup menarik. Bagaimanapun, aku sudah mati. Bersenang-senang sedikit dalam mimpi. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Aku mengerti. Ayo. Ayo. Jangan, karena aku adalah bunga kecil yang pemalu. Lalu kasihanilah aku. Kenapa belum datang juga? The film was translated and narrated by M Media. Sial, kalian bahkan bisa melakukan trik sulap. Keempat artefak abadi ini dianugerahkan oleh Immortal King, Tuan, kepada kami saat itu. Di atasnya ditempatkan sehelai energi abadi Anda. Sekarang kami akan mengembalikan artefak abadi kembali kepada Anda untuk membantu Anda segera memulihkan posisi ilahi Anda. God Beating Web dapat langsung menyerang jiwa dan menaklukkan semua dewa. Celestial Sphere Instrument dapat melihat melalui Feng Shui dan merasakan yin dan yang. Immortal King's Brush dapat secara sepihak menilai baik dan buruk dan memberikan pahala serta hukuman. Cycle of Reincarnation Scroll dapat mengendalikan kelahiran dan kematian dan menguasai Six Paths. Artefak abadi kembali. Tidak. Jangan. Dasar bajingan. Aku. Sakit. Aku masih hidup. Itu tadi bukan mimpi. Mungkinkah aku benar-benar seperti yang mereka katakan, reinkarnasi Raja Abadi? Tidak. Bagaimana aku bisa di sini? Kau kehilangan terlalu banyak darah. 2 wanita cantik membawamu ke sini. 2 wanita cantik.
Di mana mereka sekarang? Aku harus berterima kasih kepada mereka dengan layak. Mereka sepertinya ada urusan mendesak dan sudah pergi. Kau mau kemana? Kamu memukulku. Kamu tidak boleh pergi. Tidak pergi. Aku tidak akan pergi jika kamu tidak memberiku uang. Itu mereka. Kamu memukulku. Bangun. Pergi. Jelas-jelas kau yang menerjang kami. Mobil kami tidak bergerak sama sekali. Aku tidak peduli. Kalian yang memukulku. Bayar. Beraninya kau. Cepat datang dan lihat. Mereka memukul wanita tua ini. Aku sudah lebih dari 80 tahun. Kamu mencoba membunuhku. Mereka ingin aku mati. Kalian menindas seorang nenek seperti ini. Benar-benar keterlaluan. Kau menabrak orang dan tidak mau membayar. Dan bahkan mau menggunakan kekerasan. Beginikah caramu membuli orang? Tepat sekali. Kakak masih menunggu di rumah sakit. Kita tidak bisa menunda lagi. Bibi, bahkan jika kami memukulmu, beritahu kami, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Bisakah kami memberikannya padamu? 500.000. Tunai. Tidak kurang 1 sen pun. 500.000. Kenapa kau tidak merampok saja? Wanita tua itu sudah sangat tua. Jika sesuatu yang buruk terjadi, 500.000 mungkin tidak cukup. Benar? Bibi, aku benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu saat ini. Bagaimana kalau begini? Aku punya 100.000 yuan di kartu ini. Kamu ambil ini dulu. Bisakah sisanya aku berikan setelah aku selesai? Tidak mau kartu. Jika kamu tidak memberi uang, kamu tidak bisa pergi. Begitu banyak orang yang menonton. Kedua nona muda ini berpakaian begitu bagus dan mengendarai mobil sebagus itu. Mereka tidak mencoba mangkir dari hutang, kan? Mereka menyelamatkan hidupku. Waktu yang tepat untuk menguji panah ini. Untuk melihat apakah berfungsi dengan baik. Hei Bibi. Aku melihat semuanya barusan. Kamu jelas-jelas mencoba merekayasa kecelakaan. Berhenti mempersulit para wanita muda itu. Nona, bukankah ini orangnya yang baru saja kita selamatkan? Ya, benar. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Dari mana datangnya udik ini? Cepat pergi. Bahkan jika kami menjualmu, kau tidak akan bernilai banyak. Tidak takut ya? Kami akan panggil polisi. Panggil polisi. Aku sudah setua ini. Pengadilan tidak akan berani menghukumku. Pengadilan tidak akan berani menghukummu. Aku akan menghukum. Aku akan bertanya lagi padamu, apa sebenarnya yang terjadi? Aku tadi hanya merekayasa kecelakaan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan para nona muda. Bagaimana dengan kalian berdua? Kami adalah kaki tangannya dalam merekayasa kecelakaan ini. Kami adalah kaki tangannya dalam merekayasa kecelakaan itu. Sangat bagus. Kalian semua dengar itu, kan? Sepertinya aku benar-benar reinkarnasi Raja The Abadi. film was Pena ini translated cukup berguna. and narrated by M Media. Barusan. Terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Aku juga harus berterima kasih padamu karena menyelamatkanku. Ada 100.000 yuan di kartu ini. Anggap saja sebagai hadiah terima kasih. Dalam pernikahan juga dihitung sebagai mendapatkannya secara gratis. Entah itu benar atau tidak, kata-kataku yang menentukan. Tanda tangani sekarang juga. Alih namakan rumah ini padaku. Dan kemasi barang-barangmu dananya. Dan aku akan mencabut gugatan. Kalau tidak, bahkan jika kau, seorang pekerja migran, membusuk di penjara, tidak akan ada yang membawakanmu makanan. Selama bertahun-tahun ini, kamu dan ibumu, pernahkah kalian bekerja sehari pun? Selalu aku di luar, bekerja keras, menafkahi kalian berdua. Bagaimana kamu bisa punya nyali memintaku untuk mentransfer rumah ini padamu, dan bahkan mengusirku? Ada apa di sini? Putri baikmu, dan Typhon, bersekongkol dengan pezina itu, untuk membunuhku bersama. Kamu tahu tentang ini, kan? Tentu saja aku tahu, dengan penghasilanmu yang sedikit itu. Cukup untuk siapa? Lihat Tuan Muda Sun, dengan satu gerakan. Itu gelang seharga lebih dari 100.000. Kedua lenganmu ini, bahkan jika kamu patahkan karena membawa, kamu tetap tidak akan mampu membelinya. Dasar sampah sombong. Jadi di matamu, uang adalah segalanya, kan? Tentu saja. Beginilah dunia. Siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Kalau saja kamu punya uang, jangankan menyalakan rokokmu atau menuangkan anggurmu. Bahkan jika aku harus membawakanmu air cuci kaki, aku tidak akan berkata apa-apa. Baiklah, baiklah. Aku tidak mau membuang kata-kata lagi denganmu.
Aku yang membeli rumah ini. Jika ada yang pergi, kalian berdualah yang harus keluar. Yang seharusnya pergi adalah kamu. Aku beritahu kamu, jika kamu berani tidak mendengarkan, kami akan menuntutmu. Menuntutmu sampai tuntas, dan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Selama bertahun-tahun ini, aku belum menyentuhnya. Dengan apa kamu akan menuntutku? Hanya dengan koneksi Tuan Muda Sun. Bukankah itu hanya masalah satu kalimat? Kau belum menyentuhnya. Aku sudah menyentuhnya untukmu. Aku punya yang terbaik, tim pengacara di seluruh kota. Jika kau ingin menuntut, akan kubuat hidupmu seperti neraka. Ini indah. Seleramu bagus. Bagaimana kalau begini? Anggap saja sebagai kompensasi karena aku mempermainkan istrimu. Jangan gunakan tangan kotormu untuk menyentuh penaku. Lepaskan Tuan Muda Sun. Si Huangjian, kakek si Yubi. Pasin mengalami henti jantung. Dia tidak akan selamat. Dr. Chen, Anda adalah dokter terbaik di Jiangcheng. Saya mohon, tolong selamatkan kakak saya. Ya, saya mohon, tolong selamatkan kakak saya. Ya. Tuan tua itu dibawa terlalu terlambat. Dia sudah dalam kondisi kritis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bersiaplah untuk pemakaman. Kakek. Kakek. Anda tidak bisa meninggalkan kakak saya. Cepat bangun. Kakek, cepat bangun, kakek. Oh ya. Kertas jimat itu. Nona, kamu tidak benar-benar berencana menimpakan ini pada tuan tua, kan? Saat ini, apakah saya punya pilihan lain? Saya hanya bisa mencoba. Kakek, tuan tua. Kakek. Dokter, cepat periksa kakak saya. Lagi, cepat. Nadi jelas. Ki dan darah kuat. Ini sungguh keajaiban medis. Benar-benar menantang takdir. Benarkah? Sayang sekali bahwa Lesi Tuan Tuasi tidak bisa dibasmi. Selalu ada bahaya memburuk. Jika orang yang memberikan kertas jimat itu bisa keluar dari pengasingan, dia pasti bisa sepenuhnya menyelamatkan Tuan Tuasi. Xiaordi, cepat pergi cari orang itu. Jangan sia-siakan upaya untuk membuatnya bertindak. Ya, Nona, aku akan pergi sekarang. 4 penguasa langit agung, Yongheng, Duobao. Taishan, Hondun. Dengarkan perintahku. Tekan 9 langit. Selamat datang kembali, Immortal King. Sang abadi ada di sini. Siapa yang berani lancang? Apa-apaan ini? Immortal King apanya? Kamu terlalu banyak menonton TV, ya? Jika kau adalah Raja Abadi, maka aku adalah Maha Bijak Setara Surga. Kau bocah berani mencubitku barusan. Akan kubunuh kau. Cari 3. Tuan Muda Sun. Kau berani menyentuhku. Kau pasti mati. Keluarga Sun kami didukung oleh Balai Dewa Perang. Dewa Perang Agung. Great Xia, yang tertinggi dan tiada bandingnya. Hanya dengan satu jari bisa menghancurkanmu sampai mati. Dewa Perang Jo, tetua yang terhormat itu, sudah menyentuh alam dewa. Dia tokoh besar. Dia bukan seseorang yang kamu, tipe seperti ini, bisa sakiti. Cepat berlutut dan minta maaf. Dewa Perang Fana Belaka. Hanya pantas untuk berlutut di hadapanku. Kau, Aku beritahu kamu, aku bisa setuju untuk menandatangani perjanjian cerai. Tapi akulah yang menceraikanmu, orang yang plain-plain dan tidak bermoral ini. Kamu akan segera tahu kesempatan macam apa yang telah kamu lewatkan. Kau berani menyentuhku. Bunuh kau. Si, penjaga perang keluarga SA, angin apa yang membawa tokoh besar sepertimu ke sini? kamu ikut aku. Nona mudaku ingin bertemu denganmu. Sepertinya aku benar-benar menebak dengan tepat. Baiklah, bagaimanapun, aku tidak ada kerjaan
Jadi aku akan pergi bersamamu. Bagaimana dengan kedua orang ini? Hanya sepasang benda kecil. The Jangan film was khawatirkan mereka. translated Ayo and pergi. narrated by M Media. Putri keluarga Si ternyata secara khusus meminta bertemu Chang Hao Tian. Kapan dia memanjat? Cabang tinggi keluarga Si. Keluarga Si adalah salah satu yang teratas. Keluarga kaya di Jiangcheng. Tuan Muda Sun. Kau bilang, akankah dia membalas dendam pada kita? Kau terlalu banyak berpikir. Dia hanya anak miskin. Bagaimana mungkin dia menarik perhatian keluarga Si? Bahkan jika dia memanjat kedahan tinggi keluarga Si. Lalu kenapa? Jangan lupa, kataku adalah Tuan Muda Balai Dewa Perang. Keluarga Si juga akan memberiku sedikit muka. Ayo pergi. Tuan Muda ini akan membawamu memperluas wawasanmu. Tuan Muda Sun. Kau benar-benar mampu, bukan? Ada apa? Mengapa Nona tiba-tiba menikah? Kondisi Tuan Tua tiba-tiba memburuk. Dia diambang kematian. Nona tidak punya pilihan selain setuju untuk menikah. Xiao Baichuan, Tuan Muda Wargat Hall, sebagai imbalan agar Lord Wargat turun tangan menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Bagaimana mungkin Nona setuju? Begitu mudahnya. Xiao Baichuan ini adalah bajingan terkenal. Jika dia tidak mau menikah, dia seharusnya membatalkan pertunangan saja. Apa yang kamu tahu? Lord Wargat adalah orang terkuat di Great Xia. Jika kita menyinggungnya, bahkan jika Tuan Tua diselamatkan, kita tidak akan bisa melawan. Keluarga Si akan hancur selamanya. Aku harus mencari cara untuk membantu Nona. Pergi. Di mana dia? Yubin, Xiao Baichuan. maukah kau menikah denganku? Melihat sikap keluarga Si, sepertinya mereka cukup enggan. Siapa yang tidak tahu Xiao Baichuan ini? Terkenal suka bermain-main, mengandalkan punya ayah seorang dewa perang. Dia bertindak tiran sepanjang hari. Sungguh, kasihan putri keluarga Si ini. Orang yang begitu cantik, begitu saja, dia akan direndahkan untuk bocah Xiao Baichuan ini. Apa kau tidak ingin menyelamatkan kakekmu lagi? Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Maukah kau menikah denganku? Dia tidak mau. Dari mana datangnya udik ini? Cari mati. Tuan Xiang, Anda di sini. Yubin, kau tahu, Tuan Muda Shu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Xiang Hao Tian. Kakak saya, dialah yang memperpanjang hidupnya. jadi kau itu dokter gadungan. Yubin, kau benar-benar putus asa dan mencari bantuan secara membabi buta, sampai percaya kata-kata penipu seperti dia. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Pergi. Maaf, Tuan Muda Zhou. Ini salahku karena tidak mengawasi orang. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Hak apa yang kamu punya untuk membawaku pergi? Bukankah kamu memanggilku ke sini untuk mengobati Tuan Tua? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai dokter dewa. Jika kau benar-benar mampu, bagaimana kondisi Tuan Tua Si tiba-tiba memburuk? Mustahil. Dia jelas seharusnya diperpanjang umurnya 3 hari. Baru setengah hari berlalu. Fakta adalah fakta. Memperpanjang hidup 3 hari. Sungguh, kurasa, itu jelas energi terakhir Tuan Tua yang kebetulan dia temui. Tapi aku berbeda. Pendeta Taumu. Tuan ini adalah pendeta Taumu dari Gunung Longgu. Kemampuan medisnya sangat tinggi. Pencapaian taunya mencapai tingkat dewa. Tidak peduli seberapa sulit atau rumit penyakitnya, obatnya akan menyembuhkannya setelah diminum. Nona Si, kesehatan kakekmu semakin memburuk dari hari ke hari. Jika dia tidak segera diobati, aku takut dia tidak akan bertahan malam ini. Yubin, apa kau percaya dukun ini? Atau percaya padaku? Xiaodi, apa yang harus kulakukan? Nona, ini. Yubing, jangan cemas. Kamu hanya punya satu pilihan. Dan itu adalah aku. Yang disebut-sebut ahli Gunung Longhu ini tidak lebih dari penipu yang mencari ketenaran. Dengan kultivasinya. Mustahil. Untuk menyelamatkan Tuan Tua Si. Kurang ajar. Beraninya kau menjelek-jelekan guru taumu. Tepat sekali. Guru taumu adalah salah satu dari abadi terkemuka di Gunung Longgu. Aku pernah mendapat kehormatan menyaksikan sendiri guru taumu
menebak kacang menjadi prajurit, dan menelan emas melarutkan batu. Menurutku bocah ini tidak lebih dari badut pencari perhatian. Dia datang ke sini hanya untuk menarik perhatian. Guru Taomu adalah tamu di rumah saya. Tolong jaga ucapan Anda. Hanya yang kuat, yang layak kuhormati. Adapun mereka yang mencari ketenaran dengan tipu daya, mereka tidak layak. Kau semakin kurang ajar. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu namaku. Tuan Muda Sho, harap tenang. Kau bocah. Karena kau begitu meremehkanku, maka kau pasti tak terbatas dalam kesaktian. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu. Penyakit Tuan Tuasi, apa sebenarnya penyebabnya? Guru tahu. Kalau begitu kau benar-benar mempersulitnya. Dukun seperti ini mungkin bahkan tidak tahu cara memeriksa denyut nadi. Aku sudah melihat beberapa petunjuk. Apa yang sudah Anda lihat? Orang tua inilah, dia mengubah tata letak Feng Shui, keluarga Si. Dia mengubah formasi nasib 9 naga mengunci mutiara yang asli, menjadi formasi 9 revolusi perangkap naga. Ini adalah formasi pembunuh Feng Shui yang sangat ganas. Dan karena inilah, umur Tuan Tuasi dipersingkat. Guru Taomu, apakah yang dia katakan benar? Yubing, jangan percaya kata-kata dukun ini. Guru Taomu adalah guru abadi dari Gunung Longgu. Dia dan Tuan Tuasi tidak punya dendam atau permusuhan. Mengapa dia akan menyakiti Tuan Tua? Bukankah itu jelas? Dia hanya ingin membuat kamu berutang budi padanya, agar dia kemudian bisa, secara alami, memaksamu menikah dengannya. Hentikan omong kosong. Pengawal, usir dia. Tunggu. Yubing, kau percaya padanya, tapi tidak percaya padaku? Tuan Muda Shu, bukan berarti saya tidak percaya Anda. Hanya saja kakek memiliki kebaikan membesarkan saya. Saya harus The film berhati-hati was dalam masalah ini. translated and narrated by M Media. Bukankah kamu bisa melihat tata letak Feng Shui? Kalau begitu Anda punya cara untuk memecahkannya. Tentu saja, sekadar formasi perangkap naga 9 putaran. Bagiku, sangat mudah. Aku hanya perlu sedikit menggerakkan tanganku, dan aku bisa menyelesaikannya. Oke, saya percaya Anda. Selama Anda bisa menyelamatkan kakak saya, kondisi apapun, akan saya setujui. Tidak masalah. Jangan mencuri barang. Jadi begitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Terakhir kali, dia juga menggunakan pena ini, yang membuat wanita tua itu ketakutan dan gelisah. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai telinga langit? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pekerja di lokasi konstruksi yang mengangkut semen. Aku sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Aku tahu latar belakangnya. Lebih baik dari siapapun. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan luar biasa dan tribulasi surgawi apa? Menurutku, ini hanya kebetulan. Kakak cuan, sampah tak berguna ini. Jika dia benar-benar punya kemampuan, lalu bagaimana mungkin istrinya dipermainkan oleh kau? Kau sangat menyebalkan. Yang Hao Tian, berhenti berpura-pura jadi hantu di sini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu betul. Kau hanya seorang pekerja migran rendahan. Apa yang kau tahu tentang Feng Shui? Aku tidak mengerti Feng Shui. Kalian semua mengerti. Kami tidak mengerti. Guru Taomu mengerti. Benar, kakak cuan. Sebentar lagi, kebohonganmu akan terbongkar. 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti. Yang Hao Tian, apa kau tahu? Orang seperti apa Dewa Perang itu? Jika aku jati kau, aku akan langsung berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Zhou. Mungkin jika Tuan Muda Zhou senang, dia akan membiarkanmu pergi begitu saja seperti kentut. Nah, di mana kesengsaraan surgawinya? Aku tidak melihatnya. Beberapa tetes hujan, dan itu kesengsaraan surgawi. Kalau begitu aku akan melihatnya beberapa kali lagi. Ramalan cuaca. Kalau begitu aku adalah Dewa Petir dan Ibu Kilat. Tuan Muda Zhou, bocah ini hanya seorang penipu dunia persilatan. Kau ingin dia memanggil angin dan hujan. Bukankah itu terlalu banyak permintaan? Kematian sudah dekat, namun kau tidak sadar. Kau. Akui saja. Kau. Hanya seorang badut pencari perhatian. Cepat pergi. Jangan menghalangi guru Taomu dan aku menyelamatkan seseorang. Ini tempat keluarga Si, bukan keluarga Shu milikmu. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhku pergi? Dialah yang berkuasa di sini. The Yubin, film was apa kau translated percaya penipu and ini? Atau narrated kau by percaya M padaku? Media. Kau pilih. Tapi jangan lupa. Nyawa kakekmu
Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Donasi. Kakekmu hanya punya satu napas tersisa. Kau harus berpikir jernih. Saya salah percaya padamu. Kamu harus pergi. Apa kau dengar itu? Menyuruhmu pergi. Kalau aku jadi kamu, aku akan mencari celah di tanah dan merangkak masuk ke dalamnya. Donasi. Tuan tua hanya punya paling banyak. Sisa umur 2 jam. Hanya aku di sini yang bisa menyembuhkannya. Kau yakin ingin aku pergi? Apakah kau karun? Sangat pandai berpura-pura. Dengan dawismu di sini. Penyakit sulit apa yang tidak bisa disembuhkan? Benar, Dawes Mastermu memiliki kemampuan tak terbatas. Jika dia bertindak, Tuan Tua si pasti akan diselamatkan. Jika kau tanya padaku, anak ini punya niat buruk. Masih mencoba mencari keuntungan di air kerut. Menipu orang lain. Benar-benar lelucon. Begitu pemusnahan 10 arah ini terbuka, dengan kultivasinya yang sedikit, dia sama sekali tidak bisa menghentikannya. Bukan hanya keluarga Si di sini, semua orang akan terkena dampaknya. Saat itu, dilanda nasib buruk, terkutuk selamanya. Dan kamu masih berani menyebarkan bid'ah di sini. Apa yang terjadi? Kenapa bergemuruh lagi? Mungkinkah? Benarkah ada formasi pemusnahan 10 penjuru? Itu hanya guntur. Apa yang perlu ditakutkan? Ucapkan satu kata lagi. Kalian semua keluar. Benar. Dengan Heavenly Master ini di sini. Apa yang kau panikkan? Berani menyebarkan ajaran sesat lagi? Aku akan berurusan denganmu. Immortal Master, mohon tenangkan amarahmu. Itu semua salah dia. Itu semua salah dia. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kakek. 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 Ada apa, kakek? Yubin, guru tua hampir meninggal. Selama kamu segera setuju untuk menikahiku, guru tahumu pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Hanya tersisa waktu selama 1 batang dupa terbakar. Tuan Tua Si akan kehilangan nyawanya. Saat itu, kau akan menjadi pendosa. Aku akan menikahi. Bagus, menikahlah denganku. Jadilah wanitaku. Wanitanya Shou Baichuan adalah yang paling pilihan masuk akal sepanjang hidupmu. Ayo pergi. Mari kita adakan upacara. Tunggu sebentar. Nah, aku sudah lama menoleransimu. Apa kamu tahu? Jangan paksa aku di hari yang bahagia ini untuk menghabisimu dengan kemampuan sepupuku untuk menghabisimu. Dia bahkan tidak butuh 1 jari pun. Alasan kau hidup sekarang sepenuhnya berkat belas kasihan sepupuku yang besar. Segera berlutut sekarang dan minta maaf pada Tuan Muda Shou. Omong kosong. Alasan aku hidup sekarang sepenuhnya karena kemampuanku sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Dan kau, kenapa terburu-buru? Nona Si sudah bilang, dia setuju menikahimu. Kenapa kau tidak menyelamatkan orang itu dulu? Tidak akan terlambat untuk menikah setelah itu. Kalau tidak, janji kosong. Siapa yang tidak bisa membuatnya? Itu masuk akal. Tuan Tua Si dari keluarga Si jelas akan meninggal. Ini masalah hidup dan mati. Menyelamatkan nyawa tetap lebih penting. Mari selamatkan orangnya dulu. Berani mengucapkan 1 kata lagi, dan aku akan merobek mulutmu. Dengan taoismu, seorang master seperti ini di sini, akankah Tuan Muda Zhou masih menarik kata-katanya? Orang macam apa kakakku Cuan? Tidak sepertimu. Tak tahu malu. Jadi, Bimata, putra terhormat Dewa Perang, nyawa manusia yang hidup, tidak sepenting pernikahan. Aku juga setuju untuk menyelamatkan Tuan Tua dulu. Pernikahan bisa diadakan kapan saja, tapi nyawa hanya ada 1. Tuan Muda Zhou, saya mohon Anda menyelamatkan kakek saya dulu. Saya janji, jika kakak saya membaik, saya pasti akan menikahi Anda, ya? Baiklah, baiklah, baiklah. Taoismu. Terserah padamu. Kalian semua mundur. Mustahil. Feng Shui Kimanku. Bagaimana bisa gagal? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika aku pertama kali memecahkan formasi pengurungan naga 9 putaran milikmu, itu sudah memicu pemusnahan 10 arah. Kau bangga pada dirimu sendiri karena pintar. Berpikir bahwa memasang 2 lapis formasi akan membuatnya anti gagal. Sayang sekali, pemahamanmu dan kultivasimu sama-sama dangkal. Kau tidak tahu bahwa pemusnahan 10 arah ini setelah diaktifkan,
patung guru langit menyala. Tiga leluhur tua, mungkinkah dia adalah reinkarnasi sejati Raja Abadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini berarti kita semua salah? Chu Wusheng adalah reinkarnasi sejati Raja Abadi. Sudah kubilang, Putra Suci Wusheng memiliki pembawaan seorang Raja Abadi. Di akhir jalan abadi, siapa yang berdiri di puncak setelah melihat Wusheng, Dao menjadi kosong. Zhang Haotian, gadismu. Dia milikku sekarang. Sekarang giliranmu. Ada apa? Kebohonganmu telah terbongkar. Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi? Seorang Master Langit Zhang belaka. Tidak bisa menahan busurku ini. Zhang Haotian, menurutku kau benar-benar gila. Baru saja kau tidak memberi hormat kepada ketiga leluhur tua. Para leluhur tua bermurah hati dan tidak mempermasalahkannya padamu. Sekarang, bukan hanya kau tidak menunjukkan penyesalan. Kau bahkan berani tidak menghormati Maha Guru Langit Xiang. Apakah kau tahu, sosok sehebat apa Maha Guru Langit Xiang itu? Maha Guru Langit Xiang mendirikan kediaman Maha Guru Langit, menaklukkan iblis, membasmi setan, dan melindungi semua makhluk hidup. Jasanya abadi selama ribuan tahun. Sekarang kau berani tidak menghormati Maha Guru Langit Xiang? Kau benar-benar sangat memberontak. Orang tua ini telah bersikap rendah hati sepanjang hidupnya. Tapi aku benar-benar tidak bisa mentolerir ini lagi. Seseorang bawa orang yang lancang dan sombong ini dan gusir dia dari Gunung Langho. Ketiga leluhur tua, kami dengan rendah hati memohon Anda memberinya kesempatan lagi. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Melangkahlah ke depan dan bersujud. Jika kau tidak berani, bunuh. Baginda Raja Abadi, apakah Anda reinkarnasi Raja Abadi atau bukan? Anda sebaiknya tetap mundur selangkah. Jika tidak, Anda akan benar-benar mati. Baiklah, melihat bagaimana kau memperlakukanku dengan sangat baik, aku akan menganggapnya sebagai balasan budi padamu. Hanya butuh satu batang dupa. Dalam hatimu, kau masih tidak menghormati Maha Guru Langit Xiang. Satu batang dupa sudah batasnya. Jika ada lebih dari itu, Master Langit Zhang ini kemungkinan akan binasa dan daunnya akan lenyap. Ini, patung Guru Langit ini, berdarah. Guru Langit menangis darah. Guru Langit menangis darah. Leluhur Taichi, Ini adalah, mungkinkah, leluhur Shangqi. bahwa kita benar-benar membuat marah langit, menyebabkan patung Guru Langit meneteskan air mata dalar. Aku sudah bilang, satu batang dupa adalah batasnya. Jika aku membungkut dengan 3 batang dupa, Master Langit Zhang yang kau sebutkan itu, saat ini, aku khawatir, sudah berubah menjadi abu dan asap. Mungkinkah, dia benar-benar reinkarnasi Raja Abadi? Chu Wucheng, Yang Haotian sudah mendapatkan pengakuan dari 3 Patriark Agung dan Guru Surgawi Zhang. Mengapa kamu tidak berlutut menyembah? Siapa bilang dia pasti? Adalah reinkarnasi Raja Abadi, Maha Guru Langit menangis darah. Menurutku dia pasti adalah reinkarnasi iblis batin. 3 leluhur, Maha Guru Langit menangis darah. Ini jelas bukan pertanda baik. Ini lebih seperti bencana. 3 leluhur, murid Chu Wusheng, memohon kepada ketiga leluhur untuk mengambil tindakan menaklukkan iblis dan monster dan melenyapkan malapetaka ini agar iblis batin tidak membawa kekacauan ke dunia. Ini, apa yang dikatakan Putra Suci, tidak sepenuhnya tanpa alasan. Fenomena aneh semacam ini belum pernah terdengar sebelumnya. Bahkan jika kita adalah Dewa Tanah, sulit untuk membedakan apa yang harus kita lakukan mengenai ini. Para leluhur, kesengsaraan besar iblis batin sedang mendekat. Musuh besar ada di hadapan kita. Lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan satu pun lolos. Jika dia tidak dilenyapkan, rakyat akan sangat menderita. Pada saat itu, Sekte Maha Guru Langit kita akan menjadi pendosa selamanya. Karena ketiga patriark tidak bisa memutuskan, maka aku punya cara. Pedang pembunuh abadi. Apakah aku iblis batin? Akan diketahui dengan satu ujian. Sang Haotian, ini adalah Raja Abadi, meninggalkan pedang pembasmi abadi. Kecuali Raja Abadi, makhluk hidup apapun, selama mereka memasuki pedang pembasmi abadi, jangkauan akan dimusnahkan oleh energi pedang. Jika aku benar-benar iblis batin, maka biarkan aku dimusnahkan oleh energi pedang ini. Bukankah itu lebih baik? Jika dia benar-benar iblis batin, bahkan jika kami bertiga bergabung, mungkin belum tentu tandingannya. Benar. Karena dia ingin mati, biarkan dia mencoba. Karena kau bertekad mencari kematian, Patriark ini menabulkannya. Tangga langit ini memiliki total 99 lapisan. Hanya dengan melintasi tangga langit, seseorang bisa menyentuh pedang pembunuh abadi. Ketiga leluhur hanya mengambil 9 langkah dan sudah tidak mampu menahan. Kekuatan pedang pembunuh abadi hampir membuat tubuh dan roh mereka musnah. Iblis batin rendahan ini
juga berani menantang Raja Abadi, meninggalkan artefak suci ini. Menurutku dia hanya mencari mati. Apa? Kau takut sekarang? Terlambat. Biar ku katakan padamu, yang palsu tetaplah palsu. Meskipun kau bertengger di dahan, kau tidak akan berubah menjadi burung Phoenix. Bukankah kau bilang kau adalah reinkarnasi Raja Abadi? Aku yakin kau pasti bisa melangkah ke tangga langit. Saudaraku, bukan berarti aku meremehkanmu. Aku hanya murni ingin menyaksikannya. Baiklah, kalau begitu Raja Abadi ini akan mengabulkan keinginanmu. Ketika aku melangkah ke tangga langit, aku ingin kau berlutut di hadapanku, seperti anjing, memohon belas kasihan. Kakak Senior Chu telah melangkah ke tangga langit. Memang benar, dia adalah orang yang diharapkan semua orang. Sang Raja Abadi yang bereinkarnasi. Bukankah kau bilang kau adalah Raja Abadi? Kenapa kau hanya mengambil beberapa langkah dan tidak bisa melanjutkan? Aku baru saja terbangun. Kekuatanku belum banyak pulih. Wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Aku benar-benar menyaksikannya sekarang. Jangan berdiri di sana berbicara seolah itu tidak sakit. Jika kau punya nyali, kau coba saja. Tentu saja aku harus mengambil kembali pedangku sendiri. Perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin? Sudah 3000 tahun, akhirnya seseorang telah mencabut pedang pembantai abadi. Kediaman Guru Langit. Tai Ching. Salam, Raja Abadi. Salam, Raja Abadi. Salam, Raja Abadi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu adalah Raja Abadi. Lalu aku ini apa? Aku ini apa? Aku ini apa? Melihat Raja, tapi tidak membungkuk. Benar-benar pengkhianat. Kekuatan Raja Abadi ini, hanya dengan satu jari, bisa mengusir abadi darat. Raja Abadi, anak ini benar-benar pengkhianat. Dia berulang kali menentangku. Mengapa kau masih mempertahankannya? Lupakan saja, dia agak bodoh. Tapi kurang lebih, dia masih punya bakat. Raja ini menghargai bakat. Aku akan mengampuni nyawamu. Zhang Haotian, apa yang membuatmu berpikir aku akan tunduk padamu? Begitu keras kepala? Kalau begitu bunuh dia. Kau saja yang lakukan. Tunggu. Baginda Raja Abadi, hamba yang rendah ini juga ingin melayani Baginda Raja Abadi dan menawarkan sedikit pelayanan rendah hati. Baginda Raja Abadi, maukah Baginda menerima hamba yang rendah ini sebagai pengikutmu? Aku akan bersujud kepada Baginda Raja Abadi terlebih dahulu. Kalau soal tidak tahu malu, memang harus kau. Baiklah, masalah di sini sudah selesai. Aku juga harus turun gunung untuk menikahi istri. Zhang Haotian, ini buruk. Nona telah ditangkap oleh Shou Baichuan. Apa? Shou Baichuan, apa yang ingin kau lakukan? Aku beritahu kau, Zhang Haotian, sama sekali bukan Raja Abadi. Dia mungkin sudah mati di Gunung Longgu. Aku akan bertanya lagi padamu, menikah atau tidak menikah? Aku beritahu kau, bahkan jika aku tetap tidak akan menikah. Baiklah. Bawa mereka masuk. Ibu, Kalau begitu aku akan membunuh ibumu dulu. tidak, Putri. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Jangan sakiti ibuku. Aku akan menikah. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku akan menikah. Bolehkah saya bertanya kepada mempelai pria? Apakah Anda bersedia menjadikan mempelai wanita sebagai istri Anda? Aku bersedia. Bagus. Bolehkah saya bertanya kepada mempelai wanita? Apakah Anda bersedia menikahi mempelai pria? Haotian, maukah kau datang? Melihat ekspresi pengantin wanita, dia sepertinya tidak terlalu rela. Tepat sekali. Shou Baichuan itu adalah seorang bejat yang terkenal.
Jika dia punya pilihan, siapa yang mau menikah dengannya? Kasihan putri kesayangan surga dari keluarga Si, yang akan hancur seperti ini. Kau melakukan ini padaku lagi. Jangan paksa aku untuk menamparmu di hari paling bahagia. Cepat katakan kau bersedia. Jika tidak, keluargamu Si tinggal menunggu mati saja. Bolehkah saya bertanya, apakah mempelai wanita bersedia menikahi mempelai pria? Dia tidak mau. Aku akan bicara untuknya. Duduklah. Hao Tian, kau di sini. Anak ini ternyata tidak mati di Gunung Longgu. Itu tidak benar. Di sini berbahaya. Apakah kamu mendengarku? Cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesukamu? Kau pikir tempat apa ini? Nah, hari ini aku akan mematahkan kakimu dan menggantungmu di luar hotel agar semua orang melihat nasib penyinggungku, Shou Baichuan. Tuan Muda Shu, aku bersedia menikahimu. Dia tidak mengerti apa-apa. Tidak bisakah kau membiarkannya pergi saja? Sang Hao Tian, cepat pergi. Cepat. Kau mau pergi? Baiklah. Kalau begitu suruh dia berlutut, bersujud dan meminta maaf padaku, dan memanggilku kakak sekali lagi. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Menyuruhku bersujud dan meminta maaf padamu, kau pasti mencari masalah. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Saat ini, kamu, tikus yang menyeberang jalan yang ingin dipukul semua orang. Kau masih punya nyali untuk bicara omong kosong di sini. Biar ku beritahu kau, Tuan Muda Yo memberimu kesempatan untuk hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kau ingin mencari mati, cari mati di luar. Jangan menghalangi Yubingku untuk meraih ketenaran. Aku sangat penasaran. Di matamu, apa sebenarnya yang dianggap bangkit ke ketenaran? Hadiah ucapan selamat dari kediaman Guru Langit telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Apa aku melihatnya dengan benar? Itu ginseng kaisar 1000 tahun. Dan ulat sutra es 10.000 tahun. Bodi darah, pedang kayu persikian yang ini. Setiap barang tak ternilai harganya. Seperti yang diharapkan dari kediaman Guru Langit. Kemurahan hati mereka luar biasa. Lihat itu, ini kekuatan. Ini yang kau sebut meraih ketenaran. Kau tahu, Tuan Muda Zhou akan menikahi Yubing kita. Dan kediaman Guru Langit mengirim begitu banyak hadiah mewah. Masing-masing dari ini cukup untuk membeli lusinan nyawa anjingmu. Sekarang lihat dirimu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau bahkan tidak bisa mengumpulkan 10.000 yuan. Dengan keadaanmu, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Zhou? Ibu, kenapa kamu bicara tentang Hao Tian seperti itu? Beraninya kau menyatakan bahwa hadiah ini dari Celestial Master S Mansion untuk keluarga Shou. Apa masih perlu ditanya? Tuan Muda Zhou akan menikah. Dan dia mengirim undangan ke kediaman Guru Langit. Mengingat Tuan Muda Zhou hubungannya dengan putra suci Chu. Hadiah ini bukan untuk Tuan Muda Zhou. Mungkinkah ini untukmu? Benar, aku yang menyuruh Celestial Master S Mansion mengirim hadiah ini. Hadiah pertunangan untuk Yubing. Apa aku mendengarnya dengan benar? Dia bilang hadiah ini dikirim kepadanya oleh kediaman Guru Langit. Dia pikir dia siapa? Kediaman Guru Langit. Mengapa mereka memberinya begitu banyak perhatian? Menurutku, dia hanya membual. Seseorang sepertimu pantas mendapatkan. Kediaman Guru Surgawi mengirimimu hadiah, bahwa kamu bahkan bisa meninggalkan gunung hidup-hidup sekarang. Sudah sangat beruntung, dan kamu masih berani berada di sini. Berpura-pura penting. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari tempat terpencil di gunung. Dan hanya sekadar bertahan hidup. Namun kamu benar-benar berani datang ke sini. Benar-benar berpikir hidupmu terlalu panjang? Tepat sekali. Jika kau bisa mendapatkan sesuatu sebagus ini, aku bahkan akan membawakan sepatumu. Sayang sekali, kau tidak punya kemampuan itu. Kau hanyalah songgok sampah yang dibenci semua orang. Wajah kalian beberapa orang benar-benar mengerikan. Aku benar-benar menantikan untuk melihat setelah kau mengetahui kebenarannya, ekspresi penyesalanmu. Apakah kami menyesal atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi jika kamu tidak pergi sekarang, aku takut kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan pintu ini. Kamu sebaiknya pergi. Aku sudah setuju untuk menikah dengan Tuan Muda Shu. Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Apa aku menyuruhnya pergi? Aku tidak pernah berencana pergi. Nat, kau benar-benar suka bersikap sok jagoan ya? Baiklah, aku akan membiarkanmu bersikap sok jagoan sepuasmu. Biar ku beritahu, Putra Suci Chu akan segera tiba. Jika kau punya nyali, tetaplah di sini. Baiklah. Aku akan menunggu di sini. Keangkuhan anak ini tidak mengenal batas. Apa sebenarnya latar belakangnya? Aku dengar, dia hanya orang biasa, tanpa latar belakang. Sekarang kita akan lihat aksinya. Cepat pergi. Hao Tian, kamu cepatlah. Aku datang hari ini justru untuk menikahimu. Bukankah kau bilang
Siapapun yang bisa menyelamatkan Tuan Tua, kau akan menikahinya? Tidak, itu hanya dorongan sesaat. Itu tidak dihitung. Aku tidak peduli, aku menganggapnya serius. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kamu sebaiknya cepat pergi. Aku tidak pergi. Anakku, jika dia ingin mati, jangan hentikan dia. Keluarga si kita tidak berutang apapun padanya. Sebaliknya, dia berulang kali telah melibatkan kita. Kau sekarang, wanitaku, Shou Bai Chuan. Aku, Jangan tidak tahu berterima kasih. Putra suci Chu telah tiba. Putra suci Chu telah tiba. Dasar sampah tak berguna. Tunggu saja untuk mati. Bagaimana kau begitu yakin? Aku pasti ada di sini. Omong kosong. Orang macam apa putra suci Chu itu? Untung nenek tua ini melihat dengan jelas dan putus sangat kuat. Kediaman Master Langit telah menginjak lawan yang tangguh. Karma benar-benar berputar penuh. Bagus. Longevity Pavilion ini sungguh wibawa yang besar. Aku bertanya padamu, apa ajaran leluhur pavilion panjang umur? Kau ini makhluk macam apa? Aku Lin Chu, telah menjalani hidupku. Tidak pernah menjelaskan diriku pada orang lain. Jika kau tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya. Ketika Longevity Pavilion pertama kali didirikan, 4 penguasa langit agung mewariskan ajaran leluhur. Sebarkan seni bela diri ke seluruh dunia. Setiap orang menjadi naga. Seluruh dunia naik. Dan tindakanmu saat ini, bagian mana darinya yang layak disebut kata-kata ini? Yang tersisa hanyalah persaingan. Dan menjilat yang berkuasa. Ini hanyalah mencemarkan warisan 4 penguasa langit agung. Menurutku, bukan Celestial Master S Residency yang seharusnya diusir. Seharusnya Longevity Pavilion milikmu. Apa anak ini gila? Dia benar-benar berani secara terbuka mengejek pavilion panjang umur. Putra suci panjang umur, sudah berada di alam abadi tanam. Berdiri di atas semua makhluk hidup. Ini jelas mencari mate ini. Yang Hao Tian, kamu punya nyali juga. Kamu sebenarnya bahkan tidak menganggap pavilion panjang umur penting di matamu. Putra suci, kalau aku tidak tahan. Tepat sekali, aku juga tidak tahan. Bagus, bagus, bagus. Pavilion panjang umur memiliki warisan 10.000 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu sombong. Benar-benar memberontak. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan memanggil artefak ilahi dari 4 Raja Langit Agung, Segel Fantian, untuk menekan dan membunuhmu. Agar kau tidak pernah terlahir kembali untuk selamanya. Segel Langit Fan. Zhang Haotian, pergi mati. Ling Linchu. Apa kau gila? Untuk masalah sekecil ini, kau akan menggunakan artefak ilahi? Orang ini menghina pavilion panjang umur. Itu menghina 4 penguasa langit agung. Menghina langit itu sendiri. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit. Datang saja. Aku ingin melihat bagaimana langit akan menindas dan membunuhku. Hao Tian, jangan impulsif. Segel Fantian adalah artefak ilahi tertinggi. Jika kamu terus bermain seperti ini, seseorang akan mati. Tidak apa-apa. Langit tidak berani menjadi musuhku. Nona Mudasi, cepat menyingkir. Dengan satu pukulan segel ini, aku khawatir aku akan menggilingnya menjadi debu. Jangan sampai tidak sengaja melukaimu. Hao Tian. Dia mencari kematiannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Orang gila kurang ajar. Pergi mati. Aneh. Mengapa Segel Fantian berhenti? Kamu punya sedikit kemampuan. Pantas saja kamu berani membuat masalah di jamuan ulang tahun Dewa Perang. Aku meremehkanmu. Kau salah. Belumkah kau mengerti? Seseorang dengan hati yang jahat tidak bisa menggunakan artefak suci keluarga abadi. Aku benci. Jangan terlalu cepat sombong. Aku meremehkanmu. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan apapun untuk membalikan keadaan. Aku sekarang akan mengundang Raja Langit untuk bermanifestasi, untuk secara pribadi menghukum berat kamu. Bajingan sombong ini. Putra suci kehidupan abadi luar biasa. Dia benar-benar bisa mengundang Raja Langit. Raja Langit sedang bermanifestasi. Ini benar-benar membuka mata. Bahkan jika 4 Raja Langit Agung datang bersama, mereka harus membungkuk padaku dengan hormat. Karena aku adalah Raja Abadi tertinggi dan tiada tara itu. Yang Hao Tian, kamu masih berani berada di sini, pamer dan menipu orang. Benar, begitu Raja Langit bermanifestasi, kamu, reinkarnasi iblis batin ini, tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Hanya ada satu jalan tersisa. Kamu sekarang hanya punya satu jalan keluar, yaitu berlutut di hadapan Putra Suci Lin.
dan memohon belas kasihan yang besar darinya. Mungkin dia bisa mengampuni nyawamu. Kalian berdua yang hanya punya satu nyawa. Baiklah, baiklah, masih berani bicara keras. Saat itu, aku harus lihat bagaimana tepatnya kamu mati. Ritual telah dimulai. Heavenly Monarch akan bermanifestasi. Bagaimana dia menghilang? Kemana dia pergi? Di mana dia? Dia baru saja di sini sesaat yang lalu. Di mana dia? Bagaimana dia The film menghilang? was translated Raja and Langit telah narrated bermanifestasi? by M-Media. Lin Chul, murid pavilion kehidupan abadi, memberi hormat kepada 4 Raja Langit Agung. Kau memohon kepada langit untuk meminta kami bermanifestasi. Ada apa? Melapor kepada para Raja Langit, murid ini telah menemukan jejak reinkarnasi iblis batin. Aku secara khusus mengundang kalian berempat untuk turun, untuk melenyapkan iblis sepenuhnya. Apa? Kau benar-benar menemukan reinkarnasi iblis batin? Iblis batin sangat membahayakan 3 alam. Jika kau benar-benar bisa menemukannya, itu akan menjadi jasa besar. Jika masalah ini benar, kami akan menjamin kenaikanmu menjadi abadi di siang bolong, berperingkat di antara para abadi. Murid ini berterima kasih kepada para Raja Langit. Singkirkan formalitasnya. Bicaralah cepat. Di mana tepatnya iblis batin itu? Jauh di langit, namun dekat di tangan. Itu dia. Dia berbicara dengan sombong, menghina 4 Raja Langit, dan bahkan meniru reinkarnasi Raja Abadi. Ini benar-benar kejahatan keji. Terlalu banyak untuk dicatat. Bawahanmu. Menyapa Raja Abadi. Kalian berempat. Betapa besar wewenang yang kalian miliki. Selama bertahun-tahun aku pergi, kalian semakin lancang. Bagaimana kalau aku membiarkanmu duduk di kursi Raja Abadi ini? Sebentar. Bawahanmu tidak berani. Mohon, Raja Abadi, maafkan kesalahan kami. Dia adalah Raja Abadi. Apa? Aku tidak terlihat seperti itu? Melihat Raja tetapi tidak bersujud. Kapan kau akan melakukannya? Murid Lin Chu, salam, Raja Abadi. Kau baru menyapa sekarang. Sudah terlambat. Raja Abadi, anak ini tidak sopan padamu. Kami akan segera melemparkannya ke reinkarnasi alam hewan. Murid ini tahu kesalahannya. Mohon maafkan saya, Raja Abadi. Cukup. Jangan menakut-nakuti anak seperti dia. Kau bukan orang baik. Kau juga tidak. Ada kebaikan. Selama tahun-tahun aku pergi, kau telah membuat dunia fana. Kacau balau. Bawahanmu tahu kesalahannya. Bersedia turun ke alam fana untuk membantu Raja Abadi membasmi iblis batin. Tidak perlu. Aku sudah menemukan jejak petunjuk. Alam abadi ini masih membutuhkanmu untuk bertahan. Baiklah. Jangan ganggu aku saat aku menangani masalah penting. Bawahanmu dengan hormat mengantar Raja Abadi. Itu pelanggaranku. Mohon maafkan saya. Putra suci pavilion kehidupan abadi, benar-benar berlutut. Ini adalah putra suci pavilion kehidupan abadi. Siapa sebenarnya identitas anak ini? Sampai bisa membuat seorang abadi bumi berlutut. Lin Chu, kamu sudah gila. Kenapa kau berlutut padanya? Aku peringatkan kamu sekali. Berani tidak sopan lagi kepada orang ini. Dan aku akan mengambil nyawamu. Kau akan mengambil nyawaku? Siapa dia? Sehingga dia begitu penting bagimu. Dia adalah, tidak, penguasa langit menginstruksikan. Identitas Raja Abadi itu istimewa. Tidak bisa diungkapkan sembarangan, kakak. Aku mengerti perasaanmu saat ini. Aku sarankan kamu, pergi jalan-jalan. Dan tenangkan suasana hatimu. Siapa dia tidak penting. Singkatnya, salah bagimu memaksakan pernikahan. Pernikahan hari ini, kurasa, seharusnya dibatalkan. Aku akan menghancurkan kepalamu. Aku menghabiskan begitu banyak uang, mendukung Everlasting Life Pavilion, hanya agar kau datang ke sini, dan mempermalukan dirimu sendiri, yang disebut menghubungkan ke ilahi. Tidak lebih dari ini. Diam. Coba sentuh aku. Aku adalah putra Wargot. Aku memberitahumu, jika kau berani menyentuhku, Aula Dewa Perang dan Pavilion Kehidupan Abadi pasti akan bentrok. Pada saat itu, dunia akan kacau balau dan nyawa akan hancur. Bisakah kau bertanggung jawab? Pergi ke neraka. Ki iblis dari iblis batin. Sebelumnya, aku juga memiliki ki iblis yang melekat padaku.
Hanya seseorang yang dekat denganku bisa melakukan ini. Tidak banyak orang yang bisa dekat denganku. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari iblis batin? Dewa perang tiba. So Wanli. Ayah, Dewa perang ada di sini. Mengapa dia terlihat begitu muda? Aneh, bukankah dia sudah 70? dikatakan, Dewa perang sedang dalam pengasingan. Mencoba terobosan. Aku khawatir. Telah melampaui tingkat abadi bumi. Ayah, kau di sini. Mereka membuliku dengan kejam. Ayah, kenapa kau memukulku? Mengapa aku memukulmu? Apa kau tidak tahu sendiri? Selama aku dalam pengasingan, apa yang sudah kau lakukan? Kau benar-benar merusak reputasi dan wajahku. Ayah, aku salah. Jika ada lain kali, akan kupatahkan kaki anjingmu. Mungkinkah kah tokoh besar legendaris itu? Kau mengenaliku. Orang tua ini, saat memahami Dao Langit, pernah sekilas melihat jejak wujud aslimu. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Ini benar-benar berkah dari 3 kehidupan dan keberuntungan orang tua ini. Orang tua, mengapa kamu begitu hormat terhadap reinkarnasi iblis batin? Benar, orang tua, mohon bertindak dan menindasnya dengan kultivasimu. Bukankah itu sepotong kue? Diam. Berani bicara satu kata lagi, dan akan kulumpuhkan kau. Ada apa? Tanyakan saja. Melapor kepada Raja Abadi. Bawahan ini telah menyelidiki iblis batin selama bertahun-tahun dan sudah mengumpulkan keberadaan iblis batin. Dia ada di dalam hotel ini. Hanya saja belum dipastikan siapa yang saat ini dirasukinya. Apakah kau Film punya was kandidat yang translated dicurigai? and narrated by M Media. Masalah ini sulit untuk dibicarakan. Seharusnya, aib keluarga tidak boleh diumbar ke publik. Tapi ini menyangkut rakyat jelata di dunia. Aku tidak bisa berpihak. Aku curiga. Reinkarnasi iblis batin justru adalah putraku, Shou Baichuan. Ini? Ayah, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menjadi inner demon? Memang ada kemungkinan ini. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Mengorbankan keluarga demi kebenaran. Bawahan ini berani memohon kepada Raja Abadi untuk meminjam pedang pembantai abadi untuk digunakan. Apa yang kau rencanakan? Pedang pembantai abadi bisa membantai iblis batin. Jika anak tidak diajar, itu salah ayah. Aku ingin menyelesaikan momok ini secara pribadi. Bagus. Aku menghargai keteguhanmu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan seperti katamu. Seribu tahun. Pedang pembantai abadi akhirnya jatuh ke tanganku. Jadi kamu adalah iblis batin. Sekarang, dengan pedang pembantai abadi di tanganku, kalian semua, bahkan jika bergabung, tidak bisa mengalahkanku. Mati. Kau, dengan tubuh iblis, menggunakan artefak abadi. Apa kau tidak takut terkena serangan balik? Nah, apa kau sudah mengerti situasinya? Sekarang ayahku yang paling kuat. Ini mudah. Cukup gunakan darah manusia untuk membuka bilahnya. Kamu gila. Dia anakmu. Demi usaha besar abadiku, apa artinya 1 atau 2 putra? Bahkan jika aku harus mengorbankan keturunanku. Hari ini, aku harus mengeksekusi para abadi. Kau sudah jatuh terlalu dalam ke dalam keiblisian. Mungkinkah setelah beberapa siklus reinkarnasi, kau kini telah mencapai alam dewa perang di atas 10.000 orang?
Masih belum cukup. Puas? Bagaimana mungkin? Dewa perang fana. Sekalipun sekuat apapun, tetap saja hanya manusia. Yang kuinginkan adalah langit. Dan bumi. Di mana hanya aku yang tertinggi. Serahkan nyawamu. Bagaimana mungkin? Tapi jelas kultivasimu belum pulih. 10 siklus reinkarnasi dan 1000 tahun kultivasi pahit. Semuanya demi hari ini. Di belakangku. Tidak hanya ada makhluk abadi dan dewa, tapi jutaan jiwa yang hidup. Pedang macam apa ini? Bagaimana mungkin? Bahkan lebih kuat dari pedang eksekusi abadi. Ini adalah pedang alam manusia. Ia membunuh manusia dan dewa. Ia mengeksekusi makhluk abadi dan membasmi iblis. Aku tidak rela. Mulai sekarang, antara langit dan bumi, tidak akan ada lagi iblis batin. Iblis batin sudah pergi. Kami dengan hormat menyambut kembalinya Raja Abadi. Apakah kamu pergi? Aku belum menikahimu. Bagaimana aku tega pergi?